Ogoh-ogoh dalam merayakan Plebon Ide Cokorda Pemecutan 11 telah rampung dan siap diikutsertakan dalam rangkaian upacara Plebon Cokorda Pemecutan. Ogoh-ogoh yang dibuat Jero Tensiat ini dibawa ke Peri Pemecutan hari ini, Selasa 18 Januari 2022, sebelum melakukan prosesi mepet mengitari 4 catuspata di Kota Denpasar. Adapun 4 catuspata yang akan dilewati ogoh-ogoh karya Jero Tensiat ini dimulai dari catuspata Jalan Tamrin, catuspata Patung Jalan Gajah Mada atau Caturbuka, catuspata Suci Jalan Hasanuddin, dan terakhir catuspata di depan Puri Pemecutan. Koordinator Generasi Muda Wasiat Pemecutan, Anak Agung Ngurah Agung Satria menuturkan, ogoh-ogoh bertema cupak tersebut berbeda konsep dengan ogoh-ogoh yang biasanya dibuat pada saat sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Pembuatan ogoh-ogoh mulai dikerjakan pada 28 Desember 2021. Setelah melakukan rapat internal, Jero Tensiat mengundang maestro ogoh-ogoh Banjar Tensiat, yakni Komang Gede Sentana Putra atau yang dikenal dengan Keduk, untuk membantu membuat sketsa ogoh-ogoh. Dengan pertimbangan agar tidak menciptakan kerumunan di Jero Tensiat pada saat proses pembuatannya, ogoh-ogoh akhirnya dibuat di tapak siring dengan menggandeng seniman ogoh-ogoh Gianyar Ide Bagus Nyoman Suryawi Genam atau Gusman. Jero Tensiat ini memiliki keluarga besar organisasi sosial. Yang pertama Wari Anglurah Lanang Tensiat yang disingkat Wasiat, di mana Wasiat ini adalah bagian dari keluarga besar Puri Agung Pemecutan. Dalam proses Plebon Ide Cokorda Pemecutan ke-11, dari sejak dahulu kala, dari keluarga besar Wari Anglurah Lanang Tensiat menjadi bagian atau istilahnya selalu mengikuti dalam proses Plebon Ide Cokorda sebelumnya, yaitu mengaturkan Bali Pemuspan, Tarpana Saji, dan ogoh-ogoh, di mana ogoh-ogoh ini bukan bagian dari kegiatan ogoh-ogoh yang kita tahu kesannya seperti pengurukan atau nyepi. Namun ogoh-ogoh ini adalah bagian dari rentetan upacara Ide Cokorda dengan tema cupak, bukan raksasa. Jadi agar tidak ada masyarakat tidak salah paham, ogoh-ogoh ini adalah ogoh cupak dengan bertemakan membawa babi kuling, di mana nanti acara ini bagian dari Plebon akan mepet beriring-iringan, di mana ogoh-ogoh nanti posisinya paling depan, lalu diikuti Bali Pemuspan, lalu di belakangnya lembu dan badik. Jadi proses ini dimulai rapat keluarga di tanggal 27 Desember. Setelah itu dari keluarga besar Wari Anglurah Lanang Tensiat Pemecutan itu memberikan kesempatan kepada generasi muda-mudi, generasi penerus dari Wasiat, yaitu untuk memproses pembuatan rangkaian kegiatan yang kita aturkan dari keluarga besar Wasiat menuju Puri Agung Pemecutan, di mana pada saat itu kebetulan berlokasi di Banjar Tensiat, dan tentunya kita tahu bahwa di Banjar Tensiat sangat identik dengan nama maestro kita, salah satu maestro kita yaitu Keduk. Nah, kita undang Keduk datang ke Jero Gede Tensiat, lokasi kita berada saat ini, untuk memberikan satu ide atau sketsa ogoh-ogoh yang sempat menjadi viral seluruh Bali. Namun kita juga memahami bahwa daya tarik ini akan menimbulkan keramaian. Oleh sebab itu kami di keluarga besar juga minta pendapat kepada saudara-saudara yang lain, bila mana kita mengerjakan di Jero Gede Tensiat itu juga akan menimbulkan keramaian. Oleh sebab itu kita membuat di dua lokasi yang berbeda, dan juga Keduk menggandeng rekan seniman, mungkin kita juga tahu dari Tampak Siring, bernama Gusman ya. Jadi tahap pertama itu dari tanggal 28 atau 29 itu sudah mulai dikerjakan konstruksinya di Tampak Siring. Lalu di tanggal 15 pekerjaan ogoh-ogoh itu sudah tahap 95%. Mereka bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, itu yang kita kejar untuk mengejar di tanggal 18 ini mepet. Nah, di tanggal 15 Januari ogoh-ogoh itu tiba di Jero Gede Tensiat, lalu diproses finishing oleh tim Keduk, kemudian pemuda-pemuda
kita di sini serta timnya Gusman juga. Di tanggal 16 ogoh-ogoh itu sudah selesai dikerjakan dan sudah bisa dilihat di belakang ini dalam kondisi seperti ini. Anak Agung Rahmawijaya, salah seorang koordinator generasi muda wasiat pemecutan lainnya, menambahkan, prosesi mengitari 4 Catuspata merupakan hal wajib yang dilakukan dalam upacara pelebon pada tingkat utamaning utama. Ia menambahkan selain membuat ogoh-ogoh, Jero Tensiat juga membuat Balai Pemuspan Tumpeng Solas yang juga akan disertakan dalam prosesi mepet mengitari 4 Catuspata. Sementara pada puncak acara, Balai Pemuspan akan digunakan untuk membawa abu jenazah Ide Cokorda yang sudah dibakar untuk melakukan upacara penganyutan di pantai. Tanggal 18 ini akan mencari 4 perempatan. Sebelumnya kita dari Jero Gede Tensiat akan mepet menuju ke Puri Pemecutan. Sampai di Puri Pemecutan itu akan ada prosesi pet nyari 4 Catuspata, istilahnya 4 perempatan. Itu memang wajib dalam mengikuti upacara pelebon Ide Cokorda ke-11 niki, karena karya pelebon niki memang tingkatnya tertinggi, tingkat utamaning utama, makanya berisi ogoh-ogoh niki. Memang seperti yang apa sudah dijelaskan sama tahun yang lalu, niki bukan ogoh-ogoh sembarangan. Apa itu konsepnya berupa cupak, ini bukan sembarangan, niki wantah karya pet sesuai dengan upakara yang dilaksanakan. Nika acara untuk tanggal 18 untuk besok, acaranya dari Jero Tensiat menuju ke Puri Pemecutan. Setelah sampai di Puri Pemecutan itu akan ada pet nyari 4 perempatan. Pet pertama dari Jalan Tamrin sampai di perempatan Gajah Mada, itu nyari perempatan 1. Dari Gajah Mada ke timur ketemu Caturmuka, udah dapat perempatan 2. Dari perempatan Caturmuka ke selatan Jalan Dayana Hasanuddin ketemu di perempatan di Suci, kita dapat perempatan 3. Yang terakhir perempatan di depan Puri Pemecutan di patung Ide Cokorda. Dan ogoh-ogoh ini bukan tanggal 18 yang dipakai, tanggal 21 pas puncak karya, tanggal 21 juga akan mengikuti pet upacara pelebon Ide Cokorda. Termasuk niki untuk Balai Pemuspan niki nanti akan dipakai pas di pelebon tanggal 21 puncak acara ini. Nanti kalau sudah selesai pembakaran, istilahnya udah jadi galih, udah jadi gini, nanti akan dibawa ke pantai untuk upacara penganyutan. Sementara itu, Keduk menyebut dalam mendesain ogoh-ogoh ini dirinya berusaha mempertahankan pakem yang telah ada sebelumnya. Dari dulu setiap ada pelebon ring Puri Pemecutan pasti ada ring Jero Tensiatnya buat ogoh-ogoh. Dulu saya masih kecil sekitar SMA di SMP nih kalau tahun 98 tuh buat juga ogoh-ogoh gini, ada fotonya itu, bentuknya sederhana seperti ini memang. Nah, karena makin minta pelebon malih yang berusaha untuk mempertahankan karakter memang ogoh-ogoh untuk untuk seremoninya, bukan untuk memperlihatkan struktur pengerjaan yang ekstrim, bukan. Memang sengaja mencari karakter yang sebelumnya gitu. Jadi mempertahankan karakter ogoh-ogoh yang pernah dibuat sebelumnya gitu. Jenisnya saya mendesainnya dan tim dari Gusman Suryo di Gianyar, Pak Siring, dia yang teknis di pengerjaan bodi-bodinya seperti itu. Ya, kalau saya sih posisi saya ya mempertahankan karakter dulu tuh dengan istilahnya apa ya? Saya sudah biasa sekarang ngerjain yang teknik-teknik yang agak susah lah, maksudnya dalam artian makan waktu lama, teknisnya agak ekstrim gitu. Sekarang disuruh ngerjain yang agak downgrade gitu. Kasih downgrade, balik lagi ke zaman dulu banget lah. Jadi memang susah buat gini-ginian lagi gitu. Itu memang susah menahan emosi di sana, emosi untuk berkarya itu, menahan sebuah desainnya biar tetap rasa yang dulu tuh hadir di zaman sekarang ini kan.
Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.